Halo guys, kembali lagi di channel aku Jun. Nah, seperti biasa untuk di video kali ini saya akan kembali merekomendasikan tema-tema keren Xiaomi khusus HyperOS dengan tampilan nuansa HP iPhone ataupun iOS. Dan barangkali dari ketiga tema ini nantinya ada yang serak di hati kalian atau ada yang ingin kalian terapkan di smartphone Xiaomi, Poco ataupun Redmi kalian, terkhusus buat yang sudah update ke HyperOS. Tapi sebelum bisa lanjut, buat kalian yang baru pertama kali berkunjung atau pertama kali menemukan channel ini, ada baiknya untuk kalian klik subscribe dulu, dan jangan lupa juga buat kalian aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Oke, sebelum saya review tema yang pertama, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah klik subscribe beserta dengan like-nya di video ini. Serta tak bosan-bosannya juga saya ingatkan kepada kalian semua, jika salah satu video dari Alviju nantinya ada yang tembus 5000 penayangan dalam jangka waktu 1 bulan, saya akan mengadakan giveaway untuk 2 orang pemenang guys. Jadi pastikan kalian untuk selalu berkomentar di setiap video yang kalian tonton, dan siapa tahu kalianlah pemenangnya. Oke, dan tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita mulai untuk direkomendasi tema yang pertama. Dan seperti biasa, saya mulai untuk di tampilan lock screen-nya terlebih dahulu. Nah, untuk di tampilan lock screen seperti ini, tampilan wallpapernya nuansa estetik gitu ya guys, terlihat keren, pemandangan hutan. Nah, seperti ini tampilannya. Kemudian di bagian atas itu ada widget jam, kemudian ada keterangan kalendernya. Dan untuk di bagian bawah ini ada shortcut aplikasi kamera. Cukup simpel sih untuk di bagian lock screen-nya. Jadi kita beralih ke tampilan home screen. Untuk di tampilan wallpaper masih sama seperti yang ada di bagian lock screen, terlihat keren gitu untuk di bagian wallpapernya. Kemudian icon pack aplikasi di sini semuanya berubah seperti ini, ada background warna hitamnya gitu dengan nuansa icon-icon yang mirip iOS atau iPhone. Untuk di bagian widget ini juga tampilannya seperti ini, ada keterangan jam, ada keterangan kalender, lokasi serta cuaca. Dan untuk di cuacanya ini terbilang cukup akurat gitu guys, karena di sini sedang hujan, cuacanya juga hujan. Untuk di bagian icon baterai dan sinyal pada tema ini terlihat keren, ada keterangan jam. Maksud saya untuk di bagian icon baterai dan sinyalnya ini terlihat keren. Di sini terlihat seperti gambar grafik-grafik gitu untuk di bagian icon sinyalnya, dan hotspotnya ini juga terlihat keren untuk di icon-iconnya guys. Nah, kemudian untuk di tampilan volume slider pada tema ini juga masih bisa tembus dengan nuansa tampilan iOS. Kemudian untuk di tampilan pusat kontrol di sini juga terlihat keren, icon-iconnya juga terlihat keren seperti ini. Bar notifikasi di sini juga masih bisa tembus. Kemudian untuk di tampilan animation back ini transparan guys untuk bagian animation backnya. Oke, kemudian untuk tema ini juga tembus ke tampilan recent apps. Cuma sayangnya untuk di smartphone yang saya gunakan ini sayangnya tidak tembus ke aplikasi sistem sama sekali guys. Nah, jika kalian suka atau tertarik dengan tampilan tema ini, silahkan aja kalian download lalu kalian terapkan. Untuk nama temanya yakni breaking_p12, ukurannya sekitar 10 MB aja. Untuk nama desainer bernama Binet Plus. Nah, kemarin tema ini direkomendasikan oleh Bang Almaruf. Oke, sekarang kita lanjut ke rekomendasi tema yang kedua. Oke, kita lanjut ke rekomendasi tema yang kedua. Untuk nama temanya yakni breaking_v13, ukurannya itu sekitar 25 MB. Untuk nama desainer bernama Binet Plus. Nah, untuk tema ini desainernya masih sama dan tampilannya juga masih mirip-mirip gitu guys. Cuma ada sedikit atau beberapa perbedaan yang akan saya review. Nah, untuk di tampilan lock screen seperti ini, tampilannya masih sama dengan tema yang pertama. Cuma di sini berbeda hanya di tampilan wallpapernya saja guys. Nah, untuk di tampilan wallpaper ini gambar atau view laut, jika tadi view hutan gitu. Oke, kemudian kita lanjut ke tampilan home screen. Untuk di tampilan wallpaper masih sama seperti yang ada di bagian lock screen. Kemudian untuk di tampilan icon pack aplikasi ini icon-iconnya semuanya berubah seperti ini.
Dan ini ikonnya terlihat lebih mirip icon iOS atau icon HP-HP iPhone gitu dari tema yang pertama guys. Di bagian widgetnya ini juga terlihat keren, ada keterangan jam, ada keterangan kalender, ada cuaca, serta indikator baterai juga untuk di widgetnya. Kemudian untuk di tampilan icon baterai dan sinyal masih sama saja, ada perubahan. Untuk di pusat kontrol ini juga tampilannya sama, serta di tampilan bar notifikasi. Untuk di volume slider juga tampilannya seperti ini, masih mirip-mirip gitu ya guys. Dan recent apps pada tema ini juga masih bisa tembus, dan sayangnya sama-sama juga tidak tembus ke aplikasi sistem sama sekali untuk di smartphone yang saya gunakan. Kemungkinan untuk tema ini kompatibel untuk di MIUI 13 atau di MIUI 12 gitu guys. Tapi kemungkinan untuk versi HyperOS dibawa dengan apa yang saya review, atau versi HyperOS-nya di bawah dari 1.8, itu kemungkinan masih bisa tembus untuk di tema ini guys. Jadi kalian coba saja untuk di versi HyperOS di bawah yang saya review ini. Oke, sekarang kita lanjut ke rekomendasi tema yang ketiga. Oke, sekarang kita lanjut ke rekomendasi tema yang ketiga, dan seperti biasa saya mulai untuk di tampilan lock screen. Nah, untuk di tampilan lock screen terlihat simpel dan minimalis aja seperti ini. Kemudian untuk di wallpapernya terlihat keren dengan nuansa warna gradasi atau kombinasi warna-warna gradasi gitu guys. Nah, kemudian di widget ada keterangan jam, ada keterangan kalender. Di bagian bawah ini cuma ada shortcut aplikasi kamera. Jadi sekarang kita beralih ke tampilan home screen. Untuk di tampilan wallpaper masih sama seperti yang ada di bagian lock screen. Kemudian icon back aplikasi pada tema ini ada sedikit perubahan. Cuma yang saya sayangkan untuk di bagian widgetnya ini terlihat cukup simpel dan standar aja, tapi keterangannya lengkap, jam, kalender, cuaca. Untuk di tampilan icon baterai dan sinyal ada perubahan dengan style iOS gitu ya guys. Pusat kontrol pada tema ini juga masih bisa tembus seperti ini, bar notifikasi juga masih bisa tembus untuk di tema ini guys. Nah, volume slidernya juga tembus untuk di tema ini. Serta untuk di tampilan aplikasi sistem setelan, temanya juga masih bisa tembus untuk di smartphone yang saya gunakan. Nah, untuk icon-icon settingnya semua berubah seperti ini tampilannya guys. Dan ini tampilannya makin mirip dengan apa yang ada di tampilan iOS atau tampilan HP iPhone gitu guys. Nah, kemudian untuk di bagian tentang telepon, di sini juga masih bisa tembus atau bisa berubah untuk di bagian logo HyperOS dengan nama desainernya guys. Nah, di sini juga tertulis iOS 18. Oke, jika kalian suka atau tertarik dengan tampilan tema ini, silahkan aja kalian download lalu kalian terapkan untuk nama temanya, yakni Purple Dark. Ukurannya itu sekitar 26 MB-an untuk nama desainer bernama Ryuta Soft Spoken. Nah, tema ini dark mode only, jadi pastikan kalian aktifkan dark mode dulu sebelum kalian terapkan temanya guys. Oke, dan saya rasa cukup sekian dulu untuk di video rekomendasi tema kali ini. Semoga saja kalian suka dan semoga bermanfaat buat kalian semua. Jika kalian suka, silahkan sekiranya untuk kalian klik like, subscribe, dan share video ini ke semua teman-teman kalian. Lebih dan kurangnya mohon untuk kalian maafkan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Yuk.